Yo, balik lagi sama gua di channel Brangatin. Dan ya teman-teman, selamat tahun baru ya 2025. Kita udah memasuki bulan baru Januari. Saya bikin video ini 1 Januari guys. Jadi kemarin udah saya info juga di grup Telegram yang free. Kalau misalkan kemarin ya memang benar-benar nggak bisa untuk upload video gitu ya, karena ada acara. Sekali lagi 2024 udah berlalu ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Semoga tidak kembali terulang kesalahan yang sama di 2025, terutama dalam progres kita berinvestasi maupun trading ya, salah satunya di platform kripto. Jadi tahun baru seperti biasa, semangat baru dan benar-benar semoga bisa diimplementasikan di hari-hari yang mendatang. Dan ya kita memasuki Q1 teman-teman ya, hopefully sesuai plan, sesuai harapan kita semua, terutama untuk altcoin ya. Hari demi hari, minggu demi minggu pasti akan saya update ya ke teman-teman sekalian. Dan tentunya di Januari ini ada news event yang sangat-sangat penting ya, yaitu adalah pelantikan Donald Trump dan keluarnya Gary dari SEC teman-teman ya di tanggal 20. Itu bisa memicu sell on the news. Dan ya seperti biasanya juga di Januari itu saya ada sampaikan di minggu kedua sampai minggu ketiga itu rawan adanya koreksi. Jadi perlu sekali diperhatikan mulai minggu depan teman-teman ya, untuk di market. Dan overall market sebenarnya belum bagaimana gerak ya, masih sideways di situ-situ aja. Cuman ada beberapa altcoin aja yang lumayan lawan arus, salah satunya PP ya, dan juga LTC. Tapi ya sisanya masih di situ-situ aja teman-teman. Hari ini kita akan bahas Bitcoin Dominance dan juga Pengu, di mana Pengu adalah salah satu meme coin di Solana ya, di jaringan Solana. Dan kalau kita lihat sekilas di sini market cap ada sedikit kenaikan ya, overall ya sideways aja sih, naik 1%-an. Fear and Greed Index juga berada di level 49 which is netral teman-teman ya. Ini sudah lebih condong sedikit ke arah fear sebenarnya. Jadi kalau memang nanti masih adanya koreksi di minggu kedua, minggu ketiga, dan ya itu bisa aja kita memasuki area fear untuk Fear and Greed Indexnya. Kemudian ya kita udah bahas juga ya untuk kemarin 2 hari yang lalu untuk Bitcoin dan juga Ethereum, Habar dan juga Shiba. And then jangan lupa juga untuk kalian like ya live streaming nih sekitar 3-4 hari yang lalu. Kalau misalkan sudah 100 like nanti akan saya live streaming lagi teman-teman ya. Kemudian kita juga menunggu untuk Bitcoin ETF ya, terakhir update itu tanggal 31 Desember. Nah, itu ada inflow walaupun kecil sekali. Untuk Ethereum juga inflow walaupun kecil sekali gitu ya. Jadi hopefully di bulan Januari ini kita mendapatkan inflow kembali khususnya untuk si Ethereum, biar altcoin itu lebih bisa dikasih napas lagi ya. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin liquidation heatmap ya, ini per 24 jam yang tebal itu di range 96.600-an dan di 96.850 dolar. Kemudian untuk bagian bawahnya itu belum ada yang tebal lagi, karena terakhir kali udah kejepret ya di 93.700-an. ini udah kejepret nih teman-teman, udah ke hit yang liquidationnya gendut di bagian bawah. Nah untuk yang per 3 harinya ya tetap yang tebal tuh di 96.500-an ke atas ya. Dan yang tebal lagi di bagian bawah itu di 90.780-an dolar nih. Nah ya, jadi memang range-nya sekarang masih sideways doang ya. Kita bisa lihat untuk range yang lebih lebar untuk bagian atas dan bawahnya. Minimal untuk si Bitcoin secara weekly, sebenarnya weekly yes ya. Kita lihat range-nya ini masih terakhir kali ada koreksi. Cuman di sini satu yang perlu saya pertimbangkan sih teman-teman. Ini pertama setelah dia rally ya, kemudian somehow adanya rejection di sekitar Januari 2024 nih tuh ya, adanya koreksi nih di bulan Januari sebelum dia lanjut rally kembali nih. Ini rally kalau kita lihat ya 22 Januari sampai Maret, awal Maret nih, 11 Maret teman-teman ya. Jadi let's say kalau ini yang benar terjadi ya, maka kita akan melihat pergerakan yang kurang lebih serupa ya. Dia adanya koreksi dulu ya di Januari, tapi nggak nyampe di EMA21 time frame weekly. Kemudian dia rally sampai 11 Maret ya, minggu kedua Maret lah. Akhirnya dia koreksi tes nih, sentuh EMA21 ya, sebelum akhirnya benar-benar lanjut koreksi. Maka kalau itu yang terjadi, kejadian serupa bisa
terulang teman-teman ya untuk si Bitcoin. Dari sini at least dia koreksi tapi nggak nyampe sentuh EMA 21, kemudian udah lanjut rebound lagi ya sampai ya di sekitar Maret lah ya teman-teman, sampai di sekitar Maret minggu kedua, dan akhirnya dia sentuh nanti at least di sini untuk EMA 21 secara weekly ya, disentuh lagi akhirnya di sini sebelum kita benar-benar koreksi lebih lanjut ya untuk si Bitcoin ya. Entah itu tajam atau lebih korektif ya, we never know. Tapi ya kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya, at least di bulan yang sama di tahun kemarin, ini udah ngomong tahun kemarin ya, padahal baru beda 1 hari teman-teman ya. Ini pergerakan yang terjadi dan mayoritas altcoin juga mengalami rebound di Q1 teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini menjadi green area sebenarnya, bisa saya mention juga ini menjadi green area semenjak minggu ya bisa dibilang minggu ketiga lah ya. Ini minggu ketiga Januari sampai minggu kedua Maret teman-teman, ini menjadi green areanya ya. Jadi ini bisa sekali diperhatikan untuk di Q1 ini ya, masih adanya chance atau kecenderungan seperti ini, dan ya tinggal kita lihat semoga mampu di follow up dengan baik di green area yang juga sudah saya mention ya per saat ini saya bikin video ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk secara weekly teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat secara dailynya, Bitcoin so far belum kemana-mana ya. Di sini kita lihat masih ketahan di support kuat di atas $90.000. Semalam itu sempat nge-spike ya sampai hampir tes di EMA 21 tapi closing di bawah lagi. Ya berarti di situ adanya manipulasi jelas banget, low volume, dia jepret atas jepret bawah, sekedar grab likuiditas yang kemarin-kemarin sudah melakukan sell short. Ya karena kan di sini adalah ada tekanan jual terakhir kali di sini di range 95.100-an ya, di sekitar situ. And then dia lewatin area situ ya untuk grab likuiditas yang banyak sell short, kemudian closing tetap di bawah lagi ujung-ujungnya gitu ya. Jadi so far Bitcoin sekarang masih kembali berada di atas trendline support ini, garis kuning ini ya, dimana sebelumnya juga trendline ini sempat saya mention, dan ya cuman masih belum kemana-mana juga untuk pergerakannya karena low volume juga, belum banyak aktivitas di market. Yes, mungkin kita nunggu beberapa hari ke depan ya untuk market bisa lebih dapetin volume lagi. Yang kemarin holiday ya, ini masih tanggal 1 tanggal 2 ya, at least mungkin di tanggal 3 tanggal 4 orang-orang udah balik dulu ke udah balik lagi ke market ya pelan-pelan. Yang kemarin udah holiday ya masih ada waktu malas-malasan sedikit lah sampai nanti benar-benar market aktif kembali ya. Jadi secara daily sebenarnya nggak ada banyak yang bisa dibahas karena ya overall cuma satu di range ini aja gitu. Pergerakannya pun ya nggak terlalu impulsif dan ya tinggal kita lihat aja beberapa hari ke depan. Untuk secara hourly 4 jam juga sama ya teman-teman, 4 jam juga sama. Terakhir kita bisa lihat di sini adanya sebuah trendline support, dan ya di sini udah balik lagi sih, reclaim kembali. Tapi dengan momentum yang seperti ini benar-benar rawan sih ya, saya bilang rawan nih. Di sini kan high sebelumnya nih tuh, sebelumnya udah mampu di take, tapi balik lagi nih, tapi cuma sekedar tail candle, next candle langsung red candle lagi, berarti cuman false break aja bisa dibilang ya. Adanya grab likuiditas dari sini, kemudian harganya drop lagi bermain di area di bawah. Dan ya ini masih peluang aja sideways aja teman-teman, masih berpeluang untuk sideways di range area ini ya, sampai nanti kita menemukan decision yang clear dari Bitcoin ya. So far kalau dari perspektif saya pribadi melihat kondisi harga kayak gini ya cuman sideways aja gitu ya, dan benar-benar riskan banget ya low volume seperti ini ya. Ya tentunya kita perlu melihat reaksi yang lebih signifikan lagi di beberapa hari ke depan baru bisa clear make decision ya. Cuman kalau misalkan selama ya at least ini aja deh, tahanan terdekat secara hourly 4 jamnya 95.000 sampai 95.600-an dolar ya, dimana kalau saya extend ke samping sebelumnya previous menjadi area SNR sebelumnya nih pada pergerakan si Bitcoin ya. Kemudian untuk bahas Bitcoin dominance, sebenarnya secara daily ya ini jatuhnya masih sama ya, dia retest terhadap trendline support sebelumnya yang menjadi resisten nih, garis putih sebelumnya kan ini support nih ya, ini menjadi resisten. Dan ya hopefully dari area sini
dia berangsur ya, setelah reject seperti ini berangsur mengalami pelemahan kembali ya, even dia balik lagi ke 56 sampai 55%. Nah, ini bagus sebenarnya untuk altcoin. Minimal Bitcoinnya sideways aja loh teman-teman ya, minimal Bitcoinnya sideways aja. Mungkin dia bermain di range ini sideways aja ya, somehow Bitcoin dominance-nya berangsur turun. Nah, ini yang benar-benar kita tunggu ya, even better di 53%. Ya, cuman kan kita harus lihat juga kan hari per hari ini seperti apa reaksinya. Cuman untuk proyeksinya di Q1 ya kurang lebih seperti ini. Tentu nggak berjalan satu hari teman-teman ya, bisa berminggu-minggu ke depan. Kemudian untuk Pengu gimana? Yang nanyain Pengu sebenarnya ini kan baru listing. Salah satunya kita lihat di Binance. Balik lagi seperti yang sering saya bahas, setelah meme coin itu listing di Binance, soon or later dia akan koreksi maksimal 80-90% dari peak atau high levelnya. So far kan kalau kita lihat di Binance ini adalah menjadi high level. Oke, kita udah lihat batas atasnya di 0,0705116 dolar. Pergerakan sekarang memang dia berangsur naik tapi korektif ya. So untuk short to the mid termnya kita bisa gunakan setidaknya trendline support dan resisten ini. Ya, ini mengingatkan saya juga pada beberapa meme coin sebelumnya. Jadi at least kalian bisa expect atau bermain di range sempit ini. Ada kita bisa bilang channel atau risingnya juga bisa. Ya, dia bermain di sini satu sampai lama-lama adanya pelemahan momentum. Nah, ini udah mulai was-was. Ya, kalau lama-lama dia udah mulai melemah momentumnya, ada mantul tapi tidak create higher lagi, malah breakdown. Ya, ini perlu sekali diantisipasi. Ya, dimana bagian atas juga kena touch sebelumnya ini satu. Ya, kemudian ini kedua dan potentially nanti ya ketiga. Ya, di sekitar 0,0478 dolar atau sekitar 0,48 dolar lah, sekitar range area itu teman-teman. Ya, perlu sekali diantisipasi dan diwaspadai kalau memang nanti akhirnya dia visit lagi ke range bagian atasnya dan mendapatkan rejection kembali. Tapi kalau misalkan di tengah jalan teman-teman lihat, wah di tengah jalan ini bisa dimarkingin juga nih menjadi area resisten ya di range ini. Sebentar, oke, di sekitar 0,0378 sampai 0,04018 dolar. Dari box merah aja untuk Pengu ini cuman bikin tail candle nih, nggak nyampe atas udah adanya rejection. Nah, berarti kita bisa lihat momentumnya udah mulai transisi, mulai shifting. Itu yang perlu diantisipasi sama teman-teman sekalian ya. Jadi menurut saya harus ekstra hati-hati ya untuk terutama meme coin yang sudah listing di Binance. Bukan berarti nggak bisa naik, masih bisa nih. Saya juga bilang masih adanya peluang untuk naik, tapi lebih rawan ya untuk antisipasi. Kalau memang dia nggak kuat, cuman bikin tail candle aja, closing di bawah, mulai adanya shifting, ya itu peluang banget untuk dia tes. Bahkan even di low sebelumnya di tanggal 20 Desember weeknya di 20 Desember di sekitar 0,228 dolar, sekitar area itu untuk Pengu ya. Jadi so far nggak ada banyak yang bisa dibahas untuk Pengu ya. Berikut juga dengan target kenaikannya, beberapa range area krusialnya sebelum mungkin nanti akhirnya adanya rejection ya. Jadi ini sedikit warning aja untuk teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman yang punya conviction ya go ahead ya. Paling itu yang bisa saya update untuk Pengu, kemudian Bitcoin dominance dan juga Bitcoin secara hourly, daily maupun weekly ya. Kita sebentar lagi ya akan memasuki green area ya, atau ya bisa dibilang banana zone juga, dan hopefully sejalan teman-teman. Itu aja dari saya, jangan lupa kembali, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.